Eka selaku host pada podcast kali ini. Bersama saya, narasumber kali ini akan berbincang podcast wawancara dan tema transformasi literasi digital melalui perbedaan masa kecil orang tua dengan masa kecil pada perkembangan teknologi era ini. Jadi, melalui podcast ini kita akan membahas bagaimana perkembangan teknologi informasi pada era kali ini dengan era terdahulu nih. Mulai dari belajar, cara kita mendapat informasi, cara kita berkomunikasi, hingga cara kita melalui kehidupan sehari-hari kita selama ini. Selain itu, kita juga akan melihat nih bagaimana perbedaan pengalaman antara generasi dahulu dengan generasi sekarang. Apakah dapat menjadi pelajaran dengan adanya literasi digital perkembangannya dengan baik. Jadi di era digital seperti sekarang, teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita ya. Melalui perbincangan ini, kita akan melihat bagaimana perubahan tersebut terjadi dari sudut pandang kedua era tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita langsungkan saja wawancara kali ini bersama narasumber saya, Bapak Dwi Junaidi, selaku orang tua saya juga. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Sehat. Baik, Bapak, bisa sedikit diceritakan nih gimana kondisi perkembangan teknologi pada saat Bapak masih kecil dulu? Waktu masih kecil teknologi dibandingkan teknologi sekarang itu sangat beda jauh. Perbedaan sekarang sangat besar sehingga hanya segenggam handphone kita bisa menguasai segala informasi. Nah, dari hal tersebut, menurut Bapak tuh apa perbedaan paling mencolok antara teknologi sekarang sama teknologi dulu pada saat Bapak masih kecil? Dulu kita mendapatkan informasi melalui surat kabar, melalui surat menyurat yang dikelola oleh jasa PT Pos saat itu. Kalau kita mau komunikasi saat itu ya masih ada telepon, tapi teleponnya cuma suara saja, tidak ada gambar pada zaman sekarang ini. Jadi menurut Bapak di era saat itu media, Bapak kan dulu pernah belajar juga, sekolah juga, kuliah juga. Nah, pada saat itu media apa yang paling sering Bapak gunakan saat Bapak belajar? Media untuk belajar saat itu ya masih menggunakan lama, yaitu kalau yang dulu kan ya, kalau yang sekarang kan pakai itu phone, pakai semacam layar digital. Dulu kan layarnya masih menghadapku bahwa itu pakai papan tulis, tidak sampai sekarang pakai apa itu monitor, hanya gitu. Kalau untuk cari untuk pembuatan laporan skripsi itu pada saat itu yang masih dia sudah pakai komputer, tapi komputernya belum terjadi saat itu. Pada saat itu Bapak kan juga lebih sering tidak bersama keluarga, teman-teman kayak gitu ya Pak. Cara Bapak berkomunikasi antar keluarga, atau antar lingkungan Bapak itu bagaimana? Itu pakai itu surat menyurat melalui pos, telegram. Kalau bisa ya pakai telepon biasa, nggak kayak sekarang pakai HP ya. Nah, sekarang di era yang kali ini, Bapak mengalami kesulitan nggak saat makan perkembangan pada era Bapak dulu ke era sekarang ini, ada kesulitan nggak? Pada awal-awalnya kita mengalami kesulitan karena ini yang belum kita kuasai. Tapi seiring dengan kemauan kita mau belajar, mau mengikuti, karena terkondisikan oleh suatu kebutuhan ya kita
mau udah mau harus mengikuti. Menurut Bapak nih, Bapak kan punya anak. Menurut Bapak, anak-anak Bapak itu sudah pandai dengan bijak menggunakan teknologi zaman sekarang nggak? Kayak internet atau smartphone, smart TV, itu udah bijak nggak anak-anak Bapak dalam penggunaan itu? Kalau menurut pandangan saya ya sudah cukup bijak, tapi masih bijak karena masih ada kekurangan-kekurangan yang masih di bawah kontrol orang tua. Namanya masih anak-anak ya perlu kontrol dari orang tua itu sendiri. Ya, menurut Bapak, Bapak kan ada pengalaman nih, perbandingan antara hal-hal yang fake, hal-hal yang palsu, hal-hal yang menipu, dan hal-hal yang benar. Nah, menurut Bapak tuh bagaimana cara Bapak mengatasinya? Melakukan kayak perbandingan, oh ini benar, oh ini salah, ini penipuan nih, kayak gitu gimana? Kita sebelumnya ya kita harus cek dulu. Karena terkait tentang hal hoax atau penipuan tersebut kan sekarang sudah marak. Dan itu sekarang tidak digunakan sebagai hal yang positif, ada yang digunakan sebagai hal yang negatif. Kalau dari hal yang negatif itu sendiri ya dengan pengetahuan, pengetahuan demi mendapatkan ekonomi, demi mendapatkan apa itu nilai dari pemasaran agar dia menghalalkan segala cara dengan menggunakan teknologi tersebut. Dan untuk menyikapi hal-hal yang penipuan, kayak kan sendiri kan nanti ada banking, ada transaksional digital, kita selalu mengikuti atau hiburan-hiburan yang diberikan oleh bank yang kita kerjasama dengan kita. Kalau Bapak sendiri ada pengalaman tertipu kayak gitu, ada nggak Bapak? Pernah kita terjadi tertipu karena tidak sesuai dengan perkiraan kita. Nah, belajar dari itulah kita mengambil hikmah, kita tidak terulang. Sekarang Bapak kan punya anak-anak. Nah, anak-anak Bapak ini dalam penggunaan media belajar sudah benar belum? Maksudnya kayak dampak positifnya apa? Adanya internet, adanya perkembangan teknologi dengan cara belajar anak-anak pada zaman ini. Kalau dibandingkan dengan anak-anak dulu, untuk proses pembelajaran menggunakan teknologi saat itu dan saat ini itu sangat jauh. Awal yang dulu sangat susah karena tidak langsung kita dapatkan, tidak di sekarang itu sangat cepat, yang efektif dalam mendapatkan informasi dari hanya segenggam HP Android tersebut. Nah, dengan adanya hal itu, adanya perkembangan teknologi, adanya internet, adanya smart TV, smartphone, itu banyak dampak positifnya apa dampak negatifnya? Saya kira yang untuk dampak positifnya itu lebih banyak karena dengan teknologi tersebut bisa mendapatkan informasi dari hal dari semenjak HP itu, karena HP kita untuk sekarang itu sangat kayak susah gitu, kayak Maneman meninggalkan HP saat ini karena begitu pentingnya HP tersebut dalam segala informasi teknologi apapun, bukan untuk kerja, untuk main, untuk hiburan, banyak sekali manfaatnya. Untuk adanya media sosial nih, adanya WhatsApp, Instagram, TikTok, apakah mempengaruhi cara berpikir seseorang, cara berkomunikasi seseorang dalam menyikapi sesuatu? Secara otomatis ya mempengaruhi cara komunikasi kita di dalam WhatsApp,
Telegram dan sebagainya, karena itu kan singkat dari berbagai kalangan. Kita akan menyesuaikan keadaan dalam informasi digital maupun informasi secara langsung. Menurut Papa nih, apakah penggunaan akses informasi membuat anak-anak menjadi jauh lebih cerdas ataukah jauh kayak menggampangkan atau justru malah mudah terdistraksi oleh adanya media sosial, entah itu game atau sesuatu Instagram, TikTok, apakah mempengaruhi? Ya, sangat mempengaruhi sekali. Kalau untuk secara positif anak-anak, saya kira kemudahan yang diberikan karena yang cepat, efektif pada saat membutuhkan informasi ya, untuk anak-anak bisa cerdas dalam menyikapi suatu hal dalam. Tapi kalau dari negatifnya ya anak-anak perlu kontrol orang tua sehingga untuk mencegah antaranya. Untuk pemikiran anak-anak kan berbeda dengan pemikiran orang tua. Kalau orang tua kan lebih bijak, kalau anak kan kadang bijak menyikapi. Itu peran orang tua sangat besar sekali dalam mengontrol perkembangan habit tersebut. Baik. Bapak kan punya kebiasaan terdahulu ya. Nah, menurut Bapak tuh kebiasaan apa yang harus tetap ditetapkan pada zaman Papa dulu sampai zaman sekarang tuh kebiasaan apa yang perlu masih diterapkan gitu? Yang masih perlu diterapkan yaitu dalam menyikapi teknologi kita harus bijak dan kita lupa akan waktu, lupa akan kontrol sehingga kita kurang bijak di dalam menyikapi teknologi tersebut. Oke. Menurut Papa, apakah teknologi seharusnya menjadi alat bantu atau justru sudah menjadi kebutuhan kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari? Saya kira itu sudah merupakan suatu kebutuhan karena dengan teknologi sekarang di dalam dunia satu saja kita bisa berbisnis, kita bisa berinformasi, bisa mencari hiburan, bisa mencari ilmu dan lain sebagainya. Oke, menurut Papa nih, nggak menurut, apa harapan Papa terhadap perkembangan teknologi informasi, perkembangan teknologi internet pada masa ke depan? Saya kira dalam perkembangan teknologi ada nilai positif kita kembangkan seharusnya, yaitu kita juga bijak dalam mencari atau menggunakan teknologi tersebut sehingga pada kedepannya kita tidak melanggar atau tidak menyimpang dari teknologi tersebut. Oke, sekarang Bapak tolong beri satu saran untuk generasi saat ini, kayak saya, teman-teman di rumah, adik-adik, terhadap bagaimana cara kita menggunakan media sosial pada saat ini. Saran saya itu anak-anak lebih bijak dalam mengontrol atau disiplin lah, kalau enggak anak bisa disiplin waktu, mana saat dia menggunakan teknologi, mana saat dia bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan sanak saudara dan masyarakat pada umumnya. Itulah perbincangan podcast wawancara kita pada siang kali ini ya teman-teman.
Nah, transformasi literasi digital melalui perbandingan perkembangan teknologi pada masa kecil orang tua dengan masa kecil anak pada zaman sekarang. Semoga obrolan ini menambah wawasan kita bahwa setiap zaman tuh memiliki tantangannya masing-masing, dan kita sebagai generasi digital tuh mampu dengan bijak menggunakan memanfaatkan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada narasumber kita pada siang kali ini, Bapak Dwi Junaidi ya. Semoga dengan adanya itu tadi teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang lebih mengenai literasi digital, mengenai perkembangan teknologi, mengenai perbandingan antara perkembangan dulu sama sekarang. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.